Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Setelah mengalami kekalahan yang sangat mengecewakan tentu walaupun dari sisi skor ini skornya tipis, tetapi bagi saya pribadi selaku fans dan supporter timnas Indonesia ini kekalahan yang benar-benar mengecewakan gitu. Tentu hari ini baik di media sosial maupun di televisi itu sudah ramai diperbincangkan bahwa kekalahan tim nasional Indonesia atas Arab Saudi semalam itu yang harus bertanggung jawab adalah pelatih kepala Coach Patrick Kluivert, dan Coach Patrick Kluivert sendiri sudah dibanjiri kritik oleh berbagai fans dan juga netizen. Begitupun juga dengan pengamat, dan di hari ini pun juga baik di media sosial maupun di televisi para pengamat berbicara, tentu semuanya secara keseluruhan mayoritas sama gitu. Pada intinya bahwa memang kekalahan tim nasional Indonesia ini yaitu kesalahan dari Coach Patrick Kluivert. Yang pertama tentu kesalahan memilih pemain di starting line up oke lah, tentu yang tahu kondisi pemain di saat itu adalah pemain itu sendiri dan juga pelatih gitu. Dan mungkin bahkan Coach Patrick juga memilih 11 starting line up ini berdasarkan selain dari kondisi tadi berdasarkan dari hasil pertandingan sebelumnya, yaitu ketika laga uji coba. Dan menurut saya itu justru tidak menjadi patokan gitu, karena kualitas lawan ketika di laga uji coba dan kualitas lawan di round 4 ini tentu sangat berbeda jauh gitu ya. Memang ada beberapa pemain yang ketika di laga uji coba September kemarin tampil oke gitu. Salah satunya ada Mark Locke dan lain sebagainya. Tetapi itu kan lawannya adalah China Taipei yang tentu tidak bisa di compare juga dengan Arab Saudi gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua, tidak menempatkan pemain pada posisi yang tepat ya terutama ada di posisinya Yacob Sayuri yang diposisikan sebagai bek kanan, yang kita tahu bahwa Yacob Sayuri ini itu bermain posisi aslinya sebagai winger sayap kanan ataupun kiri gitu, tetapi mayoritas di klubnya selalu bermain di winger Kalaupun memang tim kepelatihan ini bekerja dan memantau pertandingan para pemain kita, harusnya tahu lah kalau misalkan kebiasaan para pemain ini di klubnya itu seperti apa, diposisikan di posisi mana gitu, dan dia punya keunggulan dalam hal apa, bertahankah atau menyerangkah. Nah, itu salah satunya Yacob Sayuri ketika diposisikan sebagai bek kanan, tentu dalam sisi bertahan dia kurang. Dalam sisi menyerang oke lah, membantu serangan gitu. Tetapi ketika pemain lawan atau pemain Arab Saudi ini melakukan transisi, kelabakan juga itu saat membackup ketika melakukan turun untuk bertahan gitu. Lalu juga pergantian pemain yang kurang tepat gitu. Ada beberapa pemain yang semestinya harusnya diganti secepatnya, tetapi malah dibiarkan begitu saja hingga menunggu beberapa menit lamanya baru diganti, dan ada juga bahkan yang tidak diganti sampai 90 menit. Dan tentu yang selanjutnya adalah respon yang kurang cepat dari tim kepelatihan ini untuk merubah atau mengganti pemain gitu. Harus menunggu 3 gol dulu baru para pemain diganti. Tentu yang terakhir adalah tidak punyanya skema permainan yang jelas ataupun plan-plan selanjutnya selain dari plan utama gitu. Tidak ada plan selain dari plan A, tidak ada plan B, C, D, E, F dan selanjutnya hingga Z gitu. Tentu ketika strategi pertama atau plan pertama ini tidak jalan, tentu harus punya plan-plan selanjutnya dong untuk bisa merubah permainan. Tetapi dengan
meresponnya Patrick Kluivert dengan melakukan pergantian itu pun ya tidak merubah secara signifikan, walaupun adalah sedikit perubahan dalam sisi menyerang timnas di babak kedua, tetapi ya tidak dominan juga gitu. Jadi itu yang dibahas oleh para pengamat di hari ini ya, di seluruh televisi siapapun pengamatnya yang saya amati, ya itu kesalahan dari Coach Patrick Kluivert yang memang benar-benar harus bertanggung jawab. Dan memang selain itu juga, selain dari kesalahan Coach Patrick, ada beberapa pemain yang memang di pertandingan semalam lagi tidak perform ya, dan ada juga yang melakukan hal-hal sembrono gitu. Tentu ada beberapa pemain yang memang tidak perform di pertandingan semalam. Ya, salah satunya ada Ricky Kambuaya yang ya berbeda seperti biasanya. Ricky Kambuaya justru ya tidak begitu berkontribusi juga, hanya melakukan satu shooting, itu pun juga diblok gitu. Lalu ada Ragnar juga, memang dia benar-benar kesulitan ya. Terlihat sangat berat, jauh sekali ketika dulu dia sebelum cedera yang terkena virus itu ya. Tapi setelah dia menderita terkena cedera yang virus itu, dia belum benar-benar kembali ke performa sebelumnya. Tentu selanjutnya ada Beckham Putra, ya sepakat, ini juga dikritik oleh para pengamat tadi bahwa ya Beckham Putra tidak kelihatan sama sekali di babak pertama dan dia langsung digantikan. Lalu yang selanjutnya ada Mark Klok yang memang benar-benar berduet dengan Joey Pelupesi di posisi gelandang bertahan, yang tugas dan peran fungsinya juga tidak jelas gitu, pembagian fungsinya dengan Joy ini, sehingga banyak sekali ruang yang ditinggalkan di lini tengah, dan itu tentu dieksploitasi oleh para pemain Arab Saudi. Ya salah satunya di gol pertama dan gol ketiga gitu ya. Tentu yang terakhir yaitu Yakob Sayuri. Selain dia memang diposisikan di posisi yang tidak tepat, tentu menjadi titik lemah timnas Indonesia semalam, dia juga melakukan hal-hal yang sembrono ya, yang yang memang itu tidak seharusnya dia lakukan, yaitu menarik jersey dari Firas Alburaikan, sehingga itu merugikan tim. Selain mendapatkan penalti, dia juga mendapatkan kartu kuning gitu. Nah, tentu dengan kesalahan-kesalahan itu ya wajib dievaluasi di pertandingan selanjutnya. Dan banyak sekali pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara kepada para pengamat ya di televisi tadi. Apakah timnas Indonesia masih ada harapan dan peluang untuk lolos, baik itu lolos langsung maupun lolos ke ronde 5? Iya, kalau menurut saya pribadi sih peluang dan harapan itu masih ada gitu pada intinya ya. Tetapi apakah Coach Patrick Kluivert ini bisa memberikan jaminan kemenangan ketika nanti tanggal 12 menghadapi Irak atau tidak gitu? Itu pertanyaannya gitu. Kalau sekarang hanya bisa berbicara, iya kami akan memperbaiki, iya kita akan berupaya segalanya di pertandingan kedua, iya kami akan berjuang terus. Ya kalau hanya sekedar begitu saja sih, pelatih lokal pun bisa gitu kalau hanya sekedar ngomong ya. Tentu Coach Patrick ini kan dikontrak menggantikan Sintayong ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia kan gitu. Saya sama sekali tidak menyalahkan pemain, karena pemain tentu itu adalah pilihan dari pelatih. Ya justru pelatih yang benar-benar harus bertanggung jawab ya. Maka dari itu ya kita harus menagih janjinya. Apakah dia bisa memberikan garansi atau jaminan gitu kemenangan ketika nanti menghadapi Irak? Ya, kalau bisa ya syukur. Tentu pasti akan kita tetap dukung, baik itu di ronde 5 maupun ronde-ronde selanjutnya. Tapi kalau kalah ya gimana? Nasib timnas untuk bisa lolos ke Piala Dunia lenyap begitu saja gitu ya. Jadi ya kita tunggu nanti seperti apa pertandingan menghadapi Irak di tanggal 12 nanti. Kalau memang Patrick Kluivert masih kekeh dan egois dengan ya pilihannya dia, dengan
apa filosofi yang pengen dia bawa, whatever lah itu ya, terserah dia gitu. Ketika menghadapi Irak nanti tentu ya mustahil untuk bisa menang kalau misalkan dia benar-benar kepala batu gitu ya ibaratnya gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.